Saya memiliki emba dari universitas baik di India, tapi di sini di Amerika saya menata rak dan menjalankan mesin kasir. Orang tua saya pikir saya adalah eksekutif bisnis sukses, bukan pegawai toko serba ada. Saya menelepon video orang tua dari mobil sehingga mereka tidak melihat apartemen berbagi kecil saya. Saya posisikan kamera untuk menunjukkan hanya wajah saya, menyembunyikan seragam toko. Kebanggaan mereka pada kesuksesan, saya lebih menyakitkan daripada kritik apapun. Dua teman sekamar saya juga imigran berpendidikan menyembunyikan pekerjaan sebenarnya dari keluarga mereka. Kami semua berbohong ke negara berbeda tentang perjuangan Amerika sama. Apartemen berbagi kami adalah museum mimpi hancur. Pacar saya lahir di sini dan tidak mengerti mengapa saya tidak bisa hanya memberitahu orang tua kebenaran. Dia berkata kejujuran akan lebih baik daripada kebohongan konstan ini, tapi dia tidak mengerti rasa malu keluarga India. Saya menghitung berapa jam lagi saya perlu bekerja hanya untuk membayar bagian sewa. 3 pria berpendidikan di 30-an berbagi apartemen 2 kamar seperti mahasiswa. Ini bukan mimpi Amerika yang dijual kepada kami. Orang tua saya mengirim foto kelulusan Emba ke semua teman mereka. Mereka sangat bangga dengan putra kisah sukses Amerika mereka. Saya melihat foto-foto itu dan ingin menangis untuk pria yang seharusnya saya menjadi. Saya melayani pelanggan India di toko serba ada yang mengenali aksen saya. Mereka bertanya apa yang saya lakukan di rumah, dan saya berbohong bahwa saya hanya penjaga toko di sana juga. Rasa malu menyangkal pendidikan saya membakar dalam. Pacar saya menemukan saya menangis di ruang penyimpanan di tempat kerja. Saya menghitung berapa bulan lagi saya bisa mempertahankan fasad sebelum orang tua saya ingin berkunjung. Angka tidak bertambah untuk martabat. Kami memiliki percakapan jujur pertama tentang rasa malu budaya saya malam itu. Tidak ada lagi berpura-pura saya baik-baik, tidak ada lagi menyembunyikan kedalaman perjuangan saya. Kebenaran itu menakutkan tetapi mendekatkan kami. Teman sekamar saya mendengar kami berbicara dan mengakui mereka dalam situasi sama. Ketiga kami imigran berpendidikan berbohong kepada keluarga di benua berbeda. Rasa malu bersama kami menjadi ikatan kami. Pelanggan tetap Tuan Patel memperhatikan saya selalu membaca buku bisnis selama shift sepi. Dia bertanya mengapa pria berpendidikan bekerja konter toko serba ada. Saya tidak bisa mempertahankan kebohongan dengannya. Tuan Patel menceritakan kisahnya. Dia mulai sebagai pekerja toko serba ada juga. Pendidikan kami tidak hilang hanya karena pekerjaan tidak cocok, katanya. Kebenaran itu mengangkat beban dari bahu saya. Dia menjelaskan bahwa saya perlu berhenti berpikir seperti karyawan dan mulai berpikir seperti pemilik bisnis. Emba saya berharga, hanya tidak dengan cara korporat tradisional yang saya harapkan. Saya mulai melakukan konsultasi bisnis kecil untuk imigran lain selama jam sibuk. Klien pertama saya adalah pemilik restoran Pakistan yang butuh bantuan dengan perencanaan bisnis. Dia membayar saya lebih dari seminggu kerja toko. Kabar menyebar melalui komunitas imigran Asia Selatan. Segera saya memiliki daftar tunggu pemilik bisnis kecil butuh bantuan konsultasi. Konter toko serba ada saya menjadi kantor jaringan. Pacar saya mulai membantu dengan manajemen dan penjadwalan klien. Keterampilan organisasi keperawatannya ternyata sempurna untuk administrasi bisnis. Kami menjadi mitra sejati membangun masa depan kami. Kami melunasi pinjaman siswa pertama dari India. Menonton saldo itu mencapai 0 terasa lebih baik daripada gaji toko serba ada apapun. Rantai hutang pendidikan mulai putus. Saya berhenti dari pekerjaan toko serba ada ketika bisnis konsultasi saya menyamai pendapatan lama. Ketakutan itu nyata. Tapi menggunakan pendidikan sebenarnya terasa seperti pulang ke diri sendiri. Teman sekamar saya melihat kesuksesan saya dan memulai bisnis mereka sendiri juga. Apartemen berbagi menjadi inkubator untuk kewirausahaan imigran daripada museum mimpi hancur. Kami pindah dari apartemen berbagi ke ruang kantor tepat. Berjalan melalui pintu itu sebagai pemilik bisnis daripada imigran berjuang terasa seperti penebusan ultimat. Tuan Patel menjadi klien korporat pertama untuk rantai tokonya. Murid telah menjadi kolega bisnis terpercaya. Dia mengatakan pengalaman imigran saya membuat saya memahami bisnis kecil lebih baik. Saya mempekerjakan karyawan pertama, imigran India baru dengan gelar teknik yang menyetir untuk Uber. Mengajarinya bisnis terasa seperti menyelesaikan lingkaran suci bantuan imigran. Kami melunasi semua pinjaman siswa dan hutang imigrasi. Setiap pinjaman pendidikan, setiap rantai finansial patah. Perasaannya lebih memuaskan daripada pencapaian akademik apapun. Orang tua saya akhirnya mengunjungi Amerika dan melihat kehidupan nyata kami, bukan versi palsu yang saya tunjukkan pada panggilan video.
Kebanggaan mereka asli kali ini, dan itu berarti segalanya bagi saya. Kami membeli rumah pertama. Rumah nyata di mana saya bisa menjadi tuan rumah orang tua tanpa malu atau penipuan. Setiap ruang mewakili pertempuran dimenangkan dalam perjalanan imigran kami. Saya masih bekerja keras, tapi sekarang saya membangun masa depan kami daripada hanya bertahan hidup masa kini. Perbedaan antara membangun dan bertahan mengubah segalanya tentang pekerjaan. Pacar saya dan saya bertunangan di rumah baru kami. Dia berdiri di samping saya melalui rasa malu dan perjuangan, dan sekarang kami membangun hidup bersama dengan kebenaran dan kebanggaan. Kami mulai merencanakan pendidikan anak-anak masa depan kami. Membuat setoran dana pendidikan pertama itu terasa seperti memutus siklus generasi perjuangan dan penipuan. Saya mengajar kelas bisnis untuk imigran baru sekarang. Setiap profesional saya bantu hindari perjuangan awal kami terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu saya yang menyakitkan. Mobil saya tidak lagi studio panggilan video untuk penipuan. Sekarang hanya transportasi ke pertemuan bisnis dan kunjungan klien. Kendaraan yang memegang rahasia saya sekarang membawa kesuksesan saya. Kami mengunjungi India untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Berjalan melalui kota asal sebagai pemilik bisnis sukses daripada imigran berjuang terasa seperti penebusan budaya ultimat. Orang tua saya akhirnya melihat kehidupan Amerika nyata kami, bisnis, rumah, kesuksesan sejati. Kebanggaan mereka berdasarkan kebenaran kali ini, dan itu membuat semua perbedaan. Bisnis kami sekarang mempekerjakan 8 orang dari latar belakang imigran. Setiap rekrutan terasa seperti menarik orang lain dari perangkap industri jasa. Kami membangun komunitas imigran yang berbeda. Pegawai toko serba ada dengan Mbak belajar bahwa kesuksesan sejati bukan tentang jabatan. Ini tentang menggunakan pendidikan untuk membangun, menciptakan, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Anak-anak masa depan akan tahu ayah mereka sebagai pemilik bisnis dan pemimpin komunitas. Mereka tidak akan memiliki ingatan seragam toko serba ada atau rasa malu budaya. Kepolosan itu adalah warisan terbesar kami. Saya masih bekerja keras, tapi sekarang setiap upaya membangun masa depan keluarga daripada mempertahankan fasad penipuan. Perbedaan antara membangun dan berpura-pura mengubah segalanya. Pakaian bisnis yang saya pakai sekarang untuk pertemuan nyata, bukan panggilan video penipuan. Transformasi bukan tentang pakaian, ini tentang menjadi pria yang pakaian wakili. Sekarang ketika saya membuat panggilan video ke India, saya tidak memikirkan penipuan atau rasa malu. Saya menunjukkan kehidupan nyata, kesuksesan nyata, kebahagiaan nyata. Fasad menjadi realitas melalui kerja keras dan kebenaran.